Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kita dari kelompok 8 yaitu kelompok Pancasilais yang akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait latihan soal atau kuis tugas ke-11 tentang kepemimpinan servant. Anggota kelompok kami terdiri dari Anne Febriantri Utami, lalu ada Anades Fitrianti, serta ada Syarla Anugrah Sukma. Oke, pertama-tama di sini ada prolog yang menyampaikan bahwa di tengah berbagai peristiwa yang terjadi, baik itu bencana alam maupun situasi sulit seperti pandemi, manusia cenderung mencari makna spiritual dalam hidup dan pekerjaan mereka. Di Indonesia juga untuk menghadapi kompleksitas masalah ini diperlukan kepemimpinan yang berkualitas dan peduli terhadap rakyat, terutama mereka yang berada dalam kondisi terpinggirkan. Di lingkungan kantor juga diperlukan pemimpin untuk melayani dan dapat menghadapi tantangan ini. Nah, tanggapan kami terhadap prolog ini adalah bahwa situasi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana banyak peristiwa yang mempengaruhi kehidupan kita baik secara pribadi maupun profesional. Nah, pemimpin pelayan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini dengan cara memberikan perhatian dan pelayanan yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, konsep kepemimpinan pelayan pertama kali diperkenalkan oleh Robert T. Greenleaf pada tahun 1970 dalam bukunya The Servant as Leader. Greenleaf merupakan wakil presiden di Amerika Telephone and Telegraph Company, mendefinisikan bahwa kepemimpinan ini sebagai seorang yang pertama kali menjadi pelayan. Hal ini dimulai dari perasaan alami bahwa seorang yang ingin melayani harus terlebih dahulu melayani. Menurut Spears, pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memprioritaskan pelayanan, dimulai dari dorongan alami untuk melayani. Pilihan ini kemudian dengan sadar membawa aspirasi dan motivasi untuk memimpin orang lain. Kepemimpinan pelayan menurut Robert dan Spears adalah sebuah konsep di mana pemimpin pertama-tama memiliki dorongan yang tulus untuk melayani, menjadi yang pertama dan dalam melayani, dan kemudian karena dorongan hati yang tulus tersebut, muncul keinginan untuk memimpin. Konsep pelayanan pemimpin menekankan pentingnya menghargai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga pemimpin menganggap bahwa pemberdayaan dan pengembangan pengikut adalah amanah yang harus terpenuhi. Konsep ini menekankan bahwa pemimpin harus mendahulukan kepentingan orang lain, membantu mereka berkembang, dan memberdayakan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Kelompok kami berpandangan bahwa konsep kepemimpinan pelayan sangat relevan dalam konteks organisasi modern dengan fokus pada penghargaan terhadap manusia. Nah, kepemimpinan ini juga menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan perilaku dan fokus utama dari pemimpin pelayan itu ada 4 fase. Yang pertama, pengembangan karyawan. Pada fase ini, pemimpin pelayan fokus pada pengembangan potensi karyawan dengan menyediakan pelatihan, bimbingan, peluang untuk pengembangan pribadi secara profesional. Yang kedua, setelah karyawan berkembang, mereka akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, lalu terciptanya kepuasan pelanggan. Dengan nilai tambah yang terciptanya oleh karyawan, pelanggan akan merasa lebih puas dengan produk dan layanan yang diberikan. Lalu keberhasilan perusahaan berkesinambungan. Perusahaan yang sukses secara berkesinambungan akan mampu bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Kelompok kami berpendapat bahwa model perilaku pemimpin yang berfokus pada pengembangan karyawan adalah strategi yang efektif untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Kemudian di sini ada model APP atau autokratik, paternalistik, dan pelayan. Untuk autokratik itu pemimpin sebagai diktator, fokus utama pada kebutuhan pemimpin dengan memperlakukan orang lain. Kalau paternalistik, pemimpin sebagai orang tua, fokus utama pada kebutuhan dan tujuan organisasi yang memperlakukan bawahan seperti anak dengan sikap peduli tetapi tetap mendiktekan arahan dan keputusan. Kalau untuk pelayan, pemimpin sebagai pelayan fokus utama pada kebutuhan pengikut dengan memperlakukan orang lain menunjukkan rasa hormat dan kolaborasi yang tinggi. Kelompok kami berpendapat bahwa model ini memberikan kerangka yang berguna untuk memahami dan menganalisis berbagai gaya kepemimpinan termasuk kepemimpinan pelayan yang semakin relevan dalam dunia bisnis. Di sini ada karakteristik pemimpin pelayan seperti yang dijelaskan oleh Larry Spears, memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas yang dimiliki pemimpin untuk mengadopsi gaya kepemimpinan ini. Berikut merupakan di tabel yang sebelah kanan 10 karakteristik tersebut. Yang pertama ada mendengarkan, empati, menyembuhkan, kesadaran diri, persuasif, konseptualitas, kemampuan melihat masa depan, kemampuan melayani, komitmen pada pertumbuhan individu, dan membangun komunitas. Dengan mengadopsi karakteristik ini, pemimpin pelayan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didukung.
dan juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Spokesperson atau juru bicara, menurut Mornero dan Molina, komunikasi yang efektif tidak hanya membutuhkan pengetahuan, proses komunikasi secara komprehensif, tetapi juga membangun mekanisme yang memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan mencapai penerima dengan benar dan melalui umpan balik dengan memastikan bahwa pesan berhasil diterima. Di sini ada karakteristik pemimpin pelayan dan organisasi yang sehat oleh Dr. Jim Laub. Yang pertama, menghargai orang lain, mengembangkan orang lain, membangun komunitas, memperlihatkan autentisitas, memberikan kepemimpinan, dan berbagai. Menurut Patterson pada tahun 2003, terdapat 7 karakteristik kepemimpinan pelayan. Yang pertama, cinta agap, lalu kerendah hati, lalu ada altruisme, lalu ada memiliki visi, kemudian rasa percaya, pemberdayaan, tujuan tertinggi, kepuasan tertinggi, ada kerelaan dalam menerima kewajiban, menjunjung tinggi pertanggungjawaban, mempunyai kasih yang penuh perhatian bagi orang-orang yang dipimpinnya, mau mendengarkan, seorang yang rendah hati dan rela berbagi. Di sini ada 6 faktor penghambat pemimpin pelayan menurut Barry Foster pada tahun 2000. Yang pertama, kurangnya komunikasi efektif, lalu kurangnya kepercayaan, yang ketiga kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Yang keempat, di sini ada ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, lalu kurangnya dukungan dan pengembangan, serta yang terakhir kurangnya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan pelayanan dan menerapkan nilai Pancasila adalah pendekatan kepemimpinan dengan fokus pada pelayanan kepada orang lain. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan penting untuk menciptakan organisasi yang sehat dan efektif. Pemimpin juga harus memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Di sini ada 10 ciri pimpinan yang menerapkan kepemimpinan melayani sebagai blueprint kepemimpinan yang melayani. Yang pertama ada cinta agap, lalu rendah hati, ada altruisme, ada memiliki visi, pemberdayaan, melayani, tujuan tertinggi, kepuasan tertinggi, dan kerelaan dalam menelarnya. Kepemimpinan pelayan merupakan bentuk kepemimpinan yang berfokus pada pelayanan kepada orang lain. Hal ini dapat disimpulkan dari bahan-bahan yang telah disajikan. Kepemimpinan pelayan memiliki karakteristik utama yaitu keinginan tulus untuk melayani dan menjadi pemimpin yang peduli terhadap orang lain. Pemimpin yang melayani ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kepemimpinannya. Dalam menghadapi berbagai masalah yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, kualitas kepemimpinan yang baik, peduli sangatlah penting, terutama dalam konteks Indonesia. Kepemimpinan pelayanan ini sebagai kunci dalam membangun tim yang efektif dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama rakyat. Terakhir ada listen learn, pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan, melayani orang lain sebagai prioritas utama dengan memahami tanggung jawab dan peduli terhadap rakyat, serta membangun tim efektif dengan berfokus pada pelayanan yang bermartabat. Implementasi nilai-nilai Pancasila juga dalam kepemimpinan ini menghadapi masalah yang kompleks dengan kualitas kepemimpinan berkualitas. Dengan memiliki kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan, mahasiswa prodi APN ini dapat menjadi pemimpin yang peduli, bertanggung jawab, dan efektif dalam membangun tim serta memberikan pelayanan yang bermartabat kepada rakyat. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa akan mampu menghadapi berbagai masalah kompleks dengan kualitas kepemimpinan yang berkualitas. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.